Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Bang Deddy Corbuzier, seorang public figure yang belakangan beberapa waktu terakhir beliau sangat sibuk dengan podcastnya. Ya, banyak public figure, selebritis, tokoh masyarakat dan juga para pejabat negara yang hadir sebagai bintang tamu di podcast beliau. Nah, terakhir saya melihat video podcast beliau ini berisi kritik, bahkan kemarahan terhadap salah satunya adalah seorang apologet Kristen yang bernama Elia Miron. Nah, jadi singkatnya di podcast lain yang bukan dikelola oleh Bang Deddy, Elia Miron itu berstatement, ya, saya juga nggak tahu persis statementnya seperti apa, tapi statement dari Elia Miron ini ditanggapi oleh Bang Deddy sebagai statement yang sudah mencampuri ajaran agama orang lain. Kalau istilahnya Bang Deddy, Elia Miron ini sudah memasuki kamar orang lain. Nah, seperti itu. Nah, poin dari Elia Miron yang semacam itulah yang lagi-lagi saya nggak tahu statementnya seperti apa, dan juga saya juga nggak tertarik untuk mengetahui lebih lanjut statement Elia Miron itu seperti apa. Mungkin teman-teman bisa cari sendiri, ya. Dan saya juga belum tentu setuju dengan statement dia, meskipun saya juga Kristen. Dan bagi saya, pendapat Bang Deddy ini juga adalah hak sepenuhnya beliau dalam beropini, dalam berpendapat, ya. Tapi ada satu hal yang menarik bagi saya, karena Bang Deddy marah terhadap opini orang lain, dalam hal ini Elia Miron, di podcast lain, bukan di podcast yang dia kelola, ya. Dan dia menganggap Elia Miron sudah memasuki kamar orang lain, ya, yaitu tadi yang saya bilang, yang berarti Elia Miron ini dia anggap sudah mencampuri, ya, ajaran agama orang lain. Tapi yang menjadi pertanyaan besar bagi saya adalah, beberapa waktu lalu, saya lupa tepatnya, Bang Deddy Corbuzier ini mengundang Pak Haikal Hasan. Pak Haikal Hasan ini, ya, yang saya tahu, beliau adalah salah satu tokoh masyarakat, ya, dan oleh beberapa kelompok dia juga dianggap sebagai tokoh umat, ya. Ya, kita nggak bahas lah background beliau seperti apa, bukan itu yang saya maksud. Tapi yang menarik adalah ketika beliau diundang oleh Bang Deddy Corbuzier dan memberikan suatu opini dalam podcastnya Bang Deddy, Pak Haikal Hasan itu sempat berstatement seperti ini. Dia menganggap bahwa Yesus Kristus, sosok yang dianggap oleh umat Kristiani sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu diangkat sebagai Tuhan oleh Konsili Nicea tahun 325. Saya di sini nggak perlu menampilkan cuplikan videonya, karena teman-teman pasti bisa lah searching itu di YouTube atau di TikTok dengan gampangnya. Pak Haikal Hasan, berstatement seperti itu di hadapan Bang Deddy Corbuzier di podcast yang dikelola oleh Bang Deddy. Teman-teman, Pak Haikal ini saya nggak terlalu tertarik dia beragama apa, tapi dia yang pasti bukan beragama Kristen, bukan seorang Kristiani. Artinya dia bukan seseorang yang mengakui ketuhanan Yesus Kristus. Ketika dia berkomentar bahwa Yesus diangkat sebagai Tuhan oleh Konsili Nicea 325, ya, yang menurut umat Kristiani, termasuk saya, bukan sejak saat itu Yesus diangkat sebagai Tuhan. Yesus itu sudah menjadi Tuhan bahkan sejak dilahirkannya. Bahkan kalau kita lihat Yohanes pasal ayat 1, ya, yang
berada di Injil yang diyakini oleh umat Kristiani termasuk saya, jelas bahwa di situ diterangkan firman itu sudah ada bersama Allah dan firman itu yang akan menjadi manusia. Firman itu maksudnya Yesus Kristus. Esensinya seperti itu dalam ayat tersebut, ya. Artinya bahkan sejak sebelum dilahirkannya pun Yesus itu secara esensial adalah bagian dari Allah itu sendiri. Nah, ketika kemudian dia lahir mewujud menjadi manusia, maka dia adalah menjadi Tuhan yang menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Bukannya ketika Konsili Nicea 325 Yesus itu dianggap sebagai Tuhan. Itu keyakinan umat Kristiani, ya. Nah, sekarang ada seseorang namanya Haikal Hasan yang dia bukan bagian dari umat Kristiani, mengomentari sesuatu yang sangat esensial dalam ajaran Kristiani. Pertanyaan saya, apakah Bang Deddy Corbuzier tidak menganggap itu sebagai masuk kamar orang lain? Seperti halnya beliau mengomentari Elia Miren, ya, bahwa dia menganggap Elia sudah memasuki kamar orang lain karena mencampuri ajaran agama orang lain. Nah, sekarang menurut Bang Deddy, ya, apakah statement Haikal Hasan yang demikian itu, ya, yang menyentuh jantung keimanan umat Kristiani, yakni soal keilahian atau ketuhanan Yesus Kristus, apakah itu bukan memasuki kamar orang lain? Dan apakah pernyataan itu yang ada di depan muka Bang Deddy sendiri kala itu tidak layak untuk dikritisi? Pertanyaan ini sebetulnya khusus untuk Bang Deddy Corbuzier. Jadi itu dia teman-teman dan Bapak Ibu, satu penjelasan seperti yang baru saja kita simak bersama, dan karenanya silakan berikan respon ataupun tanggapannya di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan juga mari pada kesempatan ini kita melihat beberapa variabel yang sedang ramai diperbincangkan di ruang publik terkait dengan penjelasan Elia beberapa waktu belakangan dan juga mengenai Deddy Corbuzier. Nah, Bapak Ibu semua, salah satu diantaranya di sini dijelaskan terkait dengan Elia suruh Kemenak untuk reformasi Al-Quran. Bahkan dalam uraian yang lain juga hampir sama, ya. Di sini dikatakan bahwa soal minta Kemenak untuk reformasi ayat Al-Quran. Lalu juga di sini ada satu penjelasan lagi Bapak Ibu, ya. Saya coba share dulu kepada kawan-kawan semua. Nah, ini dia, ya. Di sini dikatakan bahwa Elia berikan klarifikasi usai dituding minta reformasi Al-Quran. Nah, Bapak Ibu semua, memang beberapa waktu belakangan opini yang kemudian cukup berkembang itu adalah seolah-olah Elia ini meminta agar kitab suci saudara-saudara kita yang beragama Islam yaitu Al-Quran direformasi, ya. Makanya kemudian dalam beberapa penjelasan ini, ya, makanya tertuliskan demikian. Tetapi begini kawan-kawannya, beberapa waktu belakangan saya sudah dengarkan, ya, satu penjelasan, dan Bapak Ibu juga bisa menyimaknya di dua video kita sebelum ini. Saya sudah menyertakannya di situ, satu penjelasan yang langsung, ya, disampaikan oleh Elia, bahwa yang dia bicarakan itu katanya, ini versinya Elia, ya, yang dia bicarakan itu adalah terkait dengan tafsiran, bukan kitab suci Al-Quran, tetapi tafsiran yang mana di dalamnya memuat ayat Injil Sinoptik. Lalu kemudian itulah yang diminta oleh Elia kepada Kemenak, ya, karena bagi Elia apa yang diimani oleh saudara-saudara kita yang beragama Islam itu tidaklah sama ataupun berbeda dengan apa yang diimani oleh umat Kristen pada umumnya. Makanya dalam penjelasan Elia juga menegaskan bahwa atau menyampaikan harapannya kepada pihak Kemenak sekaligus, ya, Elia ini memaparkan keyakinan imannya sebagai seorang Kristen yang mana, ya, Elia ini kan menyampaikan begini kawan-kawannya ataupun Bapak Ibu semua, bahwa Injil yang diyakini oleh saudara-saudara kita yang beragama Islam itu kan katanya diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, sedangkan Injil yang sedang diyakini ataupun yang sekarang ini dipercaya diimani oleh orang Kristen bukanlah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, tetapi yang dituliskan oleh para murid Yesus, oleh para rasul yang merupakan saksi mata yang melihat langsung terkait dengan apa yang dikerjakan ataupun pelayanan Tuhan Yesus sendiri. Nah, itu salah satu alasan dari Elia yang pada akhirnya menyampaikan harapannya kepada Kemenak untuk reformasi tafsiran tersebut. Nah, yang dimaksudkan oleh Elia ini kawan-kawan jelas, ya, tafsiran bukan kitab sucinya, ya, bukan Al-Quran, tetapi tafsiran yang memuat. Jadi ini pun spesifik sebenarnya, ya. Apa yang disampaikan oleh Elia itu sangat spesifik, ya, yaitu tafsiran yang memuat ayat Injil Sinoptik. Tapi memang pada akhirnya kawan-kawan ini telah memunculkan beragam reaksi, dan tentu saja ada yang pro terhadap Elia, juga ada yang kontra, dan salah satu diantaranya tadi seperti yang sudah kita dengar bersama, satu penjelasan yang tadi disampaikan oleh Bapak yang tadi, ya, Bapak Ibu semua, mengenai beliau juga berbicara terkait dengan apa yang dikatakan oleh Deddy Corbuzier, karena beberapa waktu belakangan kawan-kawannya Deddy Corbuzier ini juga ikut bersuara, ya, bahkan dia membuat satu pernyataan Bapak Ibu, ya,
Katanya jangan asal bicara karena monyet pun juga bisa bicara katanya kawan-kawan. Entah apa maksudnya terkait dengan itu, tetapi memang ini akan punya makna yang kompleks ya kalau kemudian dielaborasi lebih jauh lagi. Tapi begini Bapak Ibu semua ya, mari kita lihat dulu di sini ada beberapa variabel ini ya. Sebentar kawan-kawannya, saya coba kasih tunjuk dulu ya supaya kita sama-sama bisa melihat. Nah, oke teman-teman, di sini dulu ada penjelasan ya. Ini saya pikir jauh lebih mendekati ya apa yang disampaikan oleh Elia ya. Jadi di sini katakan bahwa Elia ya yang minta Kemenak untuk mereformasi tafsir ya, tafsir Al-Quran. Nah, Bapak Ibu ya, nah lebih spesifiknya tafsir yang dimaksudkan oleh Elia adalah yang memuat ayat Injil Sinoptik. Tetapi begini kawan-kawan ya, bagi saya secara pribadi apa yang disampaikan oleh Elia itu, kalau yang dikatakan dari Kubusir itu katanya masuk kamar orang ya, kalau bagi saya sebenarnya itu tidak masuk kamar orang, karena pernyataan Elia ini secara spesifik Bapak Ibu, secara spesifik dia bicara terkait dengan tafsiran yang memuat ayat Injil Sinoptik. Kalau tadinya Elia seperti yang dikabarkan, seperti yang diuraikan bahwa Elia bicara mengenai reformasi Al-Quran ya, tentu kan itu juga tidak boleh ya. Tentu kan kita tidak boleh membahas ya kitab suci agama lain, karena saya lebih setuju sebaiknya kita mengurusi iman kita masing-masing ya. Tetapi yang dibicarakan oleh Elia bukan Al-Quran, bukan kitab suci Al-Quran, tetapi tafsiran yang lagi-lagi saya mau sampaikan yang memuat ya ayat Injil Sinoptik. Itulah yang sedang dibicarakan, disampaikan oleh Elia Bapak Ibu ya. Tentu memang pada akhirnya kembali kepada masing-masing kita ya. Apakah ada yang pro terhadap Elia ataupun ada yang tidak setuju ya silakan saja. Tapi saya melihatnya Bapak Ibu semua, apa yang disampaikan oleh Elia ini ya memang tidak bisa dipungkiri itu adalah bagian dari haknya Elia, karena Injil itu adalah bagian dari kitab suci orang Kristen yang diimani, yang diyakini, dan tentu saja ketika kemudian itu ditafsirkan ataupun dimuat pada beberapa hal yang di luar dari apa yang diyakini oleh orang Kristen ya, sebagai orang Kristen yang mengimani itu sebagai firman Allah, sebagai orang Kristen yang percaya bahwa itu adalah Bible, kitab suci, yang tentu pada akhirnya ya melekatlah pada diri tiap orang Kristen untuk memberikan jawab ya terkait dengan bila itu ditafsirkan oleh orang bukan Kristen, bila itu kemudian dibahas oleh orang bukan Kristen. Jadi itu sesuatu yang selalu lumrah sebenarnya kawan-kawan, tetapi pada akhirnya yang menjadi ramai ya dan memunculkan pro dan kontra. Dan saya melihatnya begini ya, wajar kalau kemudian memunculkan banyak reaksi di tengah-tengah masyarakat ya, terutama bagi yang belum menyimak ataupun mendengarkan secara langsung apa yang disampaikan oleh Elia itu ya. Karena yang disampaikan Elia kawan-kawannya itu adalah tafsirannya. Jadi bukan kitab suci. Saya pun juga tidak setuju ya kalau kemudian ada orang yang membahas secara serampangan kitab suci orang lain ya. Saya pikir janganlah ya. Sebaiknya kita bahas agama masing-masing, bahas kitab suci masing-masing. Tetapi yang dilakukan Elia dalam penjelasannya, Bapak Ibu bisa melihat di dua video kita sebelum ini, itu dia jelas-jelas ya menyampaikan bahwa yang dia bahas bukan Al-Quran tetapi tafsiran yang membuat Injil Sinoptik gitu. Jadi jelas kawan-kawannya dan Bapak Ibu semua. Dan mengenai apa yang disampaikan Deddy Corbuzier ya, kalau saya sih hanya menanyakan saja ya kepada Deddy Corbuzier ya, Bapak Ibu ya, benarkah Deddy Corbuzier peduli terhadap toleransi? Benarkah Deddy Corbuzier peduli terhadap keberagaman yang ada di bangsa kita Indonesia? Ya, karena kali ini kawan-kawannya saya lihat Deddy Corbuzier langsung dari kita dia bicara mengenai Elia Mironi. Dan bagaimana dengan ini pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang selama ini melarang ibadah orang Kristen, gereja dan segala macamnya ya? Bagaimana menurut Deddy Corbuzier terkait dengan hal seperti itu?